Okay, to start this webinar, mari kita semua mendengarkan keynote speech berjudul Political and Law Perspective dari yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Yasona Lauli SH MSc PhD, yang merupakan Chairman of the International Board of Advisors dari Alumnas. Kemudian beliau juga merupakan alumni Amerika Serikat dari Virginia Commonwealth University for his master degree and also North Carolina University for his PhD degree. Kepada Pak Menteri, waktu kami persilahkan. Mohon izin Pak Menteri masih mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Dr. Indra Darmawan, tentunya Ketua Umum Alumni Amerika Serikat, Alumnas Jimmy, terima kasih atas kata sambutannya yang sangat baik sekali dan bernas. Juga kepada Bapak Eko Supriyanto for his welcoming speech. Thank you very much. Juga para narasumber nantinya, juga Pak Bambang Sasantono, Vice President Asian Development Bank, Ibu Profesor Reini Udahadi-Kusuma, sahabat saya Dubes John Prasetyo, Rosan Ruslani, Bu Sinta, para pengurus alumnas yang saya banggakan, serta para peserta webinar. Tadi saya sempat lihat sudah sampai angka 300-an yang partisipasi, sekarang going down again, mungkin for some reasons. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya dan kasihnya kita dapat hadir dalam pertemuan alumni Amerika Serikat yang diselenggarakan secara virtual hari ini. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Saudara Ketua Rifai, bahwa upaya kita untuk terus sebagai bagian dari anak bangsa yang pernah sekolah dari Amerika Serikat dan menyelesaikan studi di Amerika Serikat, saya kira alumni-alumni dari Amerika Serikat yang cukup banyak, perkiraan sampai 100.000, yang kita harapkan keanggotaan ini bisa terus melebar sampai nanti puluhan ribu, tentu akan dapat menyumbangkan pikiran-pikirannya yang cerdas, pengalaman-pengalaman, dan banyak sekali, ada yang di eksekutif, ada yang di politik, ada yang di bisnis, dan lain-lain. Saya kira saatnya kita bergabung untuk menyampaikan kontribusi kita. Tadi Pak Ketua mengatakan, ask not what your country gives to you, but ask what you can give to the country. Yang famous quote from John F. Kennedy. Saya kira dalam kondisi yang sekarang ini, kondisi yang sangat sulit sekali, kita harus menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang kepada pemerintah. Dan dalam bidang-bidang kita yang kita kerjakan sendiri, kita juga dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kondisi perekonomian, kondisi pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Sampai dengan saat ini, COVID-19 menyebar di 221 negara di dunia, yang menginfeksi hampir 115 juta jiwa, yang sembuh recovery rate-nya 90,7, kira-kira 78,9%. Dan di Indonesia sendiri total kasus kita menempati ranking 18 dengan jumlah 1,3 juta jiwa, berarti 1,2% dari total kasus dunia. Sedangkan yang sembuh 1,2 juta jiwa, berarti 85%, dan kasus kematian sekitar 36.000, 2,7%. Tadi kami rapat kabinet,
angka yang terus kita lihat belakangan ini menunjukkan tanda-tanda yang baik. Terus angka menurun di angka sekarang sekitar 5 ribuan. Yang pada bulan Januari angka 15 ribuan, sekarang slipping down terus, going down. Kita harapkan dengan program vaksinasi, PPKM pada level mikro akan kita harapkan sebagai satu upaya yang bisa terus menurunkan pandemi COVID-19 ini. Dampaknya sangat destruktif terhadap perekonomian, ya. Di Indonesia kita kontraksi pertumbuhan di Indonesia boleh kita katakan relatif lebih kecil dibandingkan beberapa negara lainnya. Amerika Serikat terkoreksi 3,5%, Hong Kong minus 6,1%, Meksiko minus 3,5 maksudnya, tadi itu Amerika. Meksiko minus 8,3, Filipina 8,5, dan kita not bad ya, sekitar minus 2. Ini adalah tentunya merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat. Nah, satu hal bahwa pandemi ini telah menggiring manusia pada visi yang sangat berbeda tentang masa depan. Banyak perubahan. Rapat sudah menjadi biasa. Saya kira ini model webinar, work from home akan menjadi model ke depannya. Akan menjadi model ke depannya, maka kita juga barangkali alumnas akan memberikan kontribusi berpikir tentang format-format bekerja, format-format meeting ke depannya. Yang dalam konteks sekarang ini bisa juga mengefisiensikan biaya-biaya perkantoran kita. Seorang ahli sejarah Arnold Toynbee mengemukakan dalam teorinya Challenge and Response bahwa manusia akan bisa bertahan dalam peradabannya ketika ia mampu menjawab merespon tantangan yang dihadapi. Pandemi menghadirkan keadaan penuh ketidakpastian dengan pikiran yang beragam, dikarenakan makhluk nyata tapi tak kasat mata. Ini memaksa manusia beradaptasi dan bertahan bagi diri sendiri dan lingkungannya. Saya buat pandemi ini dan penyakit ini tidak kelihatan betul-betul, tapi bisa meluluh lantakkan manusia. Saya punya staf adalah seorang ahli silat yang sangat hebat sekali, bisa mematahkan besi. Tetapi sayangnya dia tunduk kepada COVID dan harus kembali kepada manfaat ilahi. Ini betul-betul adalah satu tantangan buat kita, ya. Maka kita berharap program vaksinasi semua kita mendorong agar kita harapkan dengan tren yang menurun ini nanti, maka economic recovery akan bisa kita capai dengan cepat. Pandemi COVID-19 juga telah mengubah struktur sosial, ekonomi, budaya, serta hukum. Buat pertama kalinya dalam mengantisipasi ekonomi, walaupun telah kita pikirkan dulu tentang Omnibus Law, tentang cipta kerja, dengan masuknya pandemi kita mempercepat supaya lahir undang-undang cipta kerja. Memberi peluang kepada investasi yang besar, bahkan juga mendorong dan memberi bantuan kepada UMKM, ekonomi mikro, dan lain-lain. Oleh karenanya negara harus hadir merespons kondisi ini melalui berbagai upaya secara cepat dan tepat untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan rakyat. Salah satu upaya pemerintah, kita telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahkan mulai juga merespons pikiran-pikiran sempat ini mungkin juga sunset policy ataupun tax amnesty jilid 2. Tapi itu nampaknya kurang ini ya, kita perlu memberikan pikiran-pikiran itu. Barangkali teman-teman alumnas dari perspektif ekonomi, perspektif pajak dan lain-lain bisa menyampaikan pikiran-pikirannya, di mana sekarang pengusaha-pengusaha banyak yang kolaps, ada yang maybe has to file bankruptcy. Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang juga membawahi kurator-kurator, saya sudah meminta kepada para kurator jangan mudah-mudah membankruptkan perusahaan zaman sekarang. Justru give them a second chance. Dan ini karena force majeure, betul-betul ya saya katakan kepada para kurator, karena kurator kita itu kalau lebih
kelihatannya lebih enak membangkrutkan karena lebih banyak fee-nya di sini. Dan saya katakan you have to be have idealistik apa yang ideal, pikiran-pikiran ideal dan melihat kondisi ini betul-betul kondisi yang sangat prihatin. Ya, harus ada berempati kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendekati on the brink of collapse. Maka kita harus betul-betul menolong mereka, bukan membangkrutkan. Barangkali restrukturisasi utang dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil, memangkas birokrasi dalam perizinan, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek-proyek strategis nasional. Saya kalau mentalitas birokrasi yang selama ini prinsip adalah kalau boleh dipersulit, mengapa harus dipermudah? Karena dengan mempersulit ada sesuatu. Maka sekarang harus kita kita reform. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Ini barangkali Presiden terus mendorong kita ya untuk terus memperbaiki reformasi birokrasi ini, ya, reformasi perizinan, ya, reformasi kemudian transformasi struktural tentang ekonomi dan lain-lain. Ini yang kita harapkan. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sangat penting. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek, antara lain berpotensi untuk dapat keluar dari jebakan negara penghasilan menengah yang lebih dikenal dengan middle income trap. Menyediakan lapangan kerja, penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi, peningkatan efektivitas birokrasi, memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Jadi kalau awal-awal disahkan undang-undang ini banyak yang ribut demo karena belum baca saja. Ya, tetap ada perlindungan daripada buruh, tetap ada pesangon. Ya. Tetapi tentunya harus lebih realistik bagaimana supaya buruh dan pengusaha investment bisa hidup sehingga lapangan kerja bisa tercipta. To find a balance, ya, between the needs of the laborers and the growth of the companies or investment. Jadi ini harus kita perhatikan. UMKM kita 64,19 juta UMKM. Saya di Kementerian Hukum dan HAM dari perspektif badan hukum, kita memberi ruang yang kita sebut perseroan terbatas perorangan. Jadi biasanya kalau perseroan terbatas kan lebih dari 1 orang, 3 orang, dan seterusnya. Dengan sekarang ini dibuka peluang kepada usaha-usaha mikro dan kecil mendirikan entitas perusahaan sebagai PT dengan tanggung jawab terbatas, sole proprietorship-nya dengan terbatas tanggung jawabnya, sehingga dengan demikian UMKM bisa, karena legalitas sebagai entitas bisnis yang punya legal badan hukum, dia bisa berhubungan dengan bank. Saya sudah bertemu dengan Dirut BNI, bertemu dengan kemarin dengan Dirut BRI untuk membuka ruang-ruang seperti ini. Ada 64 juta UMKM. Sejarah menunjukkan pada tahun 98 yang hidup menopang perekonomian kita pada krisis moneter adalah UMKM dan usaha kecil. Mereka tidak terpukul secara telak yang gede-gede yang justru kolap. Dan dampaknya kita harus mengeluarkan triliun rupiah untuk bailout yang kita sebut dengan BLBI. Maka kita harus mendorong pertumbuhan UMKM dan memberi ruang juga kepada investasi-investasi dari luar. Kita sudah di 2020 ini realisasi kita itu minus pertumbuhan minus 2,07%. Dalam tahun ini kita berharap proyeksi kita antara sekitar 5% pertumbuhan ekonomi. Tadi kita RKP 2022, kita sudah berbicara RKP 2022, kita harapkan 5,4 ke 6,9. Ya, ke 6%, maybe more. Maka kalau ini kita inginkan, maka tahun ini we have to work hard.
agar pertumbuhan ini bisa kita capai. Ya, investasi menjadi kunci buat kita. Karena pertumbuhan ekonomi dari apa? Dari anggaran pemerintah hanya sekitaran 15%. 15-17%. Investasilah barangkali yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya konsumsi rumah tangga dan lain-lain, tetapi investasi menjadi sangat penting. Oleh karenanya pemerintah ya, harus memberi ruang agar investment ini bisa masuk ke Indonesia. Ya, dengan demikian ini pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Kalau kita juga bisa memberi ruang yang baik kepada UMKM. Let's say now we have 64 millions UMKM. If we can help them, half of them, 30 juta UMKM, hanya menambah satu pekerja 30 juta. Itu 30 juta lapangan kerja. Kalau UMKM-nya bisa kita tumbuhkan. Maybe optimistic view ya. Tapi itulah angka yang sangat besar, bisa menyerap anak-anak SMA. Mungkin kalau untuk UMKM ya yang kecil-kecil mikro itu mungkin sekarang kita posisi pengangguran banyak kepada anak-anak yang SMA ke atas. Maka pendidikan yang kita inginkan juga vocational training diarahkan kepada pelatihan-pelatihan yang orang-orang begini agar siap pakai. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada perizinan dan kegiatan usaha. Ya, ini ada 15 peraturan pemerintah. Baru saja, jadi Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita keluarkan, 45 peraturan pemerintah turunannya yang diwajibkan oleh undang-undang sudah kita keluarkan. In 3 months, never in our history we can pass more than 45 peraturan pemerintah in 3 months. Semua kita kerja keras untuk itu. Semua kementerian lembaga hand in hand, dan itu dibuka, diberi akses kepada publik untuk memasukkan dalam website di Menko Perekonomian. Ya, kalau dulu itu namanya apa? Mission impossible. Membuat omnibus law, merubah, merevisi dan memperbaiki 70 undang-undang, lebih dari 70 undang-undang. Well, never in our wildest dream, ya, berpikir tentang itu. Tetapi if we want to do it, we can do it. The question is, maukah kita? Are we willing to do it? Nah, itu adalah apa? Kritiknya, waduh, dulu kita waktu mengerjakan omnibus law, kritik kiri kanan, sesudah jadi juga di demo habis-habisan. Mungkin saja karena itu dikerjakan secara cepat dan betul-betul dalam 6 bulan digumuli, mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk terlalu bersosialisasi. Maybe, ya. Tetapi ini yang saya katakan, determinasi yang kuat dari pemerintah, khususnya Bapak Presiden untuk melakukan ini adalah sesuatu yang sangat dan ini sangat visioner. Maka teman-teman alumnas yang saya tahu sangat cerdas-cerdas, ada yang di bisnis, ada yang dapat membantu pemerintah agar niat baik kita untuk dapat kita lakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi ruang yang cukup baik bagi investment yang menciptakan lapangan kerja. Dalam bidang investasi, dalam bidang ketenagakerjaan, fasilitas Pilskar, penataan ruang, lahan yang selalu menjadi persoalan, lahan dan hak atas tanah, lingkungan hidup, rezimnya juga, sanksinya tidak lagi sanksi, kita ini kan suka bikin sanksi pidana. Urusan perizinan juga menjadi pidana. Sekarang kita reform menjadi sanksi administratif, bahwa tetap ada, kalau ada sanksi pidana, itu hanya kalau dia berakibat kepada keselamatan manusia, keamanan dan lingkungan hidup. Ya, itu yang kalau itu ada pidana dalam pelanggaran izin dipermudah semuanya. Ada kawasan ekonomi, sekarang kawasan ekonomi memberi ruang untuk universitas luar negeri masuk di kawasan ekonomi khusus. Rumah sakit internasional, why should we go to Singapore? Why should we go to Penang?
We waste our devisa ya, uang untuk. Kalau kita ke Penang itu, semua orang Indonesia di sana. Kalau kita berobat, termasuk saya dulu. Saya ke Singapura. Ya. Nah sekarang, mengapa enggak kita buat di sini? In the meantime, kita perbaiki rumah-rumah sakit kita, dokter-dokter kita di sini. Tapi kita buka ruang-ruang itu. Nah, ada barang dan jasa dan lain-lain. Bapak, teman-teman semua, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tanggal 9 Oktober 2020 menyampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro, kecil, untuk membuka usaha baru, seperti yang saya sampaikan tadi. Memotong regulasi yang tumpang tindih, memotong prosedur perizinan yang rumit, ya, dan dipermudah, ya, walaupun tetap ada rambu-rambu yang kita atur. Arahan Presiden tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 itu tentang modal dasar perseroan. Jadi untuk usaha mikro kecil, PP-nya sudah keluar, ya, kita keluarkan PP-nya. Untuk mikro dapat kita mulai dengan membuat usaha. Kalau sudah besar, dia baru masuk kepada PT besar dengan tentunya akan merubah, dia tidak lagi perseroan terbatas perorangan, sudah menjadi perseroan terbatas yang profesional, yang baik. Tetapi kita beri ruang dulu yang awal tentu itu untuk memudahkan usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, forum ini berupaya menyoroti permasalahan-permasalahan yang beragam terkait aspek ekonomi sebagai dampak pandemi. Ya, penting untuk dicatat bahwa pandemi juga memiliki dampak yang sangat berbeda di dunia. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dan diskusi harus dicermati dengan cara-cara tertentu. Saya berharap alumnas akan memberikan pikiran-pikiran yang cerdas, ya, dan dapat kita sumbangkan kepada pemerintah dalam menyikapi kondisi sekarang ini. Pandemi jangan dijadikan sebagai hal yang ditakuti. Namun tidak juga kita abai dalam situasi ini. Ya, jangan ini membuat kita paranoid dan menjadi tidak mau bekerja. Ada orang yang saking takutnya tidak mau keluar rumah sepanjang apa. Saya hanya contoh saja itu. Ada teman-teman yang sampai paranoid. Ya. Saya mengatakan kita harus berupaya mencari jalan keluar yang terbaik untuk ini. Kita harus sebagai individu kita menjaga protokol COVID-19, tambah imunitas dan lain-lain. Ya, melakukan inovasi, ya, tetap produktif. Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan bekerja sama mengakselerasi kebutuhan masyarakat. Jadi akhir kata saya sampaikan karena waktu yang terbatas, ya, saya sampaikan kepada teman-teman alumnas, selamat ya untuk webinar ini. Ya, saya percaya kita akan menghasilkan dari webinar ini rekomendasi-rekomendasi yang baik untuk pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat menjadi ibadah kita juga dan berterima buat masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catatan ya. Jika seandainya saya tidak bisa mengikutinya sampai nanti saya leave without. Ya, saya masih bisa mengikuti sebentar lagi, tetapi karena ada hal-hal yang tambahan kerjaan, biasalah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Siap Pak Menteri, terima kasih banyak.